Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk Shio Babi. Tahun penuntasan karma atau tahun pembayaran karma. Tapi jangan takut dulu ya, bukan melulu karma itu selalu buruk. Karma adalah sebab bisa berbuah apa aja. Karma baik akan membuahkan buah karma yang baik. Karma yang buruk akan berbuah karma buruk pula. Kita akan lihat 5 kartu terlebih dahulu ya. Untuk Shio Babi yang dianggap ciong. 1. Kita lihat lagi kartu kedua. Kemudian, tapi sekali lagi jangan takut ya, ciong itu harus diwaspadai, tapi nggak boleh ditakuti ya. Sekali lagi ya, Shio Babi bisa dikias. Kalau kalian takut bisa ke suhu kalian terdekat di Ciswa atau kalian bisa Fangsen. Kita lihat ya yang berikutnya, The Star masih oke ya, masih ada beberapa terutama yang elemennya, elemen kuat, elemen api, elemen bumi masih akan nggak terpengaruh terlalu besar ya terhadap tahun ular kayu yang memang dibilang ciong ya. Tapi kalau Shio Babi kayu memang wajib Ciswa ya. Kemudian kartu kelima yang berikutnya. Di sini ada kebijaksanaan, The Hierophant. Ada awal perjalanan baru, penuntasan karma. Orang-orang bilang tahun ular kayu adalah tahun penuntasan karma. Tahun naga kayu adalah tahun pembayaran karma. Termasuk karma-karma baik kalian. Bukan berarti yang Shio Babi harus selalu terpuruk ya di tahun ular kayu nanti ya. Banyak yang masih kuat, terutama yang mereka karma baiknya, tabungan karma baiknya masih banyak. Termasuk sekarang ini yang bisa kalian lakukan, banyak berdirma, banyak berpikir positif, banyak menolong orang, banyak membantu orang, itu akan berbuah karma baik pula. Atau bisa mengurangi buah karma buruk yang kalian derita. Ibaratnya minum jamu itu adalah karma buruk, pahit. Tapi kalian bisa mengencerkannya dengan menambah air, menambah gula. Apakah air dan gulanya? Air adalah pikiran-pikiran positif kalian, selalu berprasangka baik kepada seseorang. Kemudian gulanya apa? Berdirma, sedekah, sodakoh akan membuat kepahitan kalian tetap kalian terima, mau nggak mau karma pasti berbuah, tapi rasanya nggak sepahit yang kalau kalian nggak melakukan apa-apa. Atau lebih pahit lagi bila kalian terus melakukan perbuatan-perbuatan buruk ya. Lebih parah buah karma buruknya. Penuntasan karma memang kalian harus lunas nih di tahun naga, di tahun ular kayu ya. Kalian udah bayar nih di tahun naga. Kalau kalian Shio Babi yang merasa terpuruk di tahun naga kayu, forget it. Kemudian teruslah melakukan perbuatan baik, berkata jujur, bertindak adil, berkata-kata yang menyenangkan hati orang lain, memberi penghiburan, akan banyak membawa keberuntungan. Atau setidaknya karma buruk kalian yang kalian bayar, yang berbuah di tahun ular kayu nanti nggak terlalu pahit. Nih, masih ada yang The Empress. Masih ada yang bakal mendapatkan seseorang yang sangat dia tunggu-tunggu. Seorang spesial, istimewa yang menjadi jodohnya. Begitu pula dalam rezeki. Masih banyak yang akan mendapatkan rezeki yang enggak terduga-duga. Dewi Fortuna tetap selalu melindungi. Terutama bagi kalian para Shio Babi yang sadar untuk membayar karma buruk dengan perbuatan baik, sehingga karma baiknya lebih besar daripada karma buruk. Apakah karma buruknya akan hilang? Enggak juga. Buahnya tetap kalian terima, tetapi kepahitannya udah hampir bisa-bisa nggak terasa.
Gitu ya, bisa dimengerti ya. Dengan menambahkan gula, dengan menambahkan air seperti yang itu tadi, karma buruknya hampir-hampir nggak terasa. Atau tiba-tiba ada dewa penolong yang membawa kalian terlepas dari buah karma buruk kalian. Begitu ya Sio Baby. Jadi jangan takut. Kalau masih takut ya kalian Ciswa atau Fangsen. Lepas ikan. Mbah, kenapa kok sekarang ikan? Dulu-dulu kan burung. Karena ikan nggak ada induknya dan nggak ada anaknya. Dalam artian ikan yang kita beli di pasar ya memang sudah mau masuk ke penggorengan ya. Sudah memang dia terbelenggu oleh kolam. Istilahnya kita memberi kesempatan kedua untuk hidup di alam semesta yang bebas. Dia bebas menentukan karmanya sendiri. Apakah bisa beranak pinak, apakah bisa tumbuh besar, apakah bisa hidup, atau malah kepancing dan terjaring orang-orang masuk ke penggorengan orang juga. Itu namanya karma mereka masing-masing. Karma ikan dengan pemancing. Tapi kalau burung pasti ada anaknya. Terutama yang sudah dewasa. Nah, kalau kita banyak memesan burung, otomatis anak yang ditinggal akan meninggoy. Gitu ya, karena nggak ada yang kasih makan. Beberapa induk yang tertangkap, terjaring karena kita memesan burung untuk dilepas. Di dalam kurun waktu dia ditangkap itu makan waktu beberapa hari, 2-3 hari baru kita akan lepaskan lagi. Bisa-bisa mereka udah jauh dari tempat sangkarnya, tempat sarangnya dia yang mempunyai anak, akan benar-benar nggak ada yang kasih makan anaknya, anak burung ya. Makanya Fangsen juga ada dilema beberapa umat yang nggak setuju dengan Fangsen, apalagi kalau kita pesan burung kepada seseorang. Karena mereka akan menangkap membabi buta, nggak peduli itu mereka udah ada anak atau belum. Gitu ya, induk yang cari makan bisa kena tangkap. Makanya sekarang banyak yang beralih ke ikan. Fungsinya apa? Hampir sama, melestarikan semesta, memberikan kesempatan kedua. Yang dari kita sih membuang sial ya, membawa keberuntungan lebih dekat, seperti itu. Tetapi kan kita nggak boleh menyengsarakan makhluk lain juga. Begitu ya, semoga seluruh makhluk berbahagia. Nih Sio Baby, kebijaksanaan kalianlah yang bisa membawa kalian terlepas dari buah karma buruk. Dan kebijaksanaan kalianlah yang akan membawa kalian mendapatkan buah karma baik, buah karma baik. Pengetahuan dan kesabaranmu, ketabahan hatimu bisa melepaskan kalian dari kepahitan buah karma di tahun ular kayu nanti. Jadi tetaplah hidup baru, jadilah untuk kalian lebih bijaksana, lebih mawas diri, merenung, evaluasi diri. Itu akan membawa banyak manfaat kepada kalian. Sekali lagi, bukan saja melepaskan kepahitan buah karma buruk, tetapi membawa kebaikan. Bagi kalian yang masih terpuruk, ya sekarang atau saat ini masih terpuruk, itu memang kalian membayar karma di tahun naga. Tetapi yang paling tuntas nanti di tahun ular kayu nih. Jadi kalian para Sio Baby harus lebih mawas diri, lebih berhati-hati, dan tidak menanam bibit karma buruk yang lebih parah. Itu ya intinya ya Sio Baby ya. Jadi jangan takut, sekali lagi jangan takut terhadap ciong, tetapi lebih waspada dan terus berbuat kebaikan. Kita lihat pesan semestanya ya untuk para Sio Baby ya. Jadi gimana Mbah, apakah Sio Baby akan berantakan hidupnya? Enggak juga, apalagi kalian yang sudah banyak menanam karma baik di tahun-tahun lalu. Nggak usah khawatir dengan ciong yang digembar-gemborkan atau yang memang dalam hitungan Sio Baby paling ciong. Gimana sih Mbah ngitung ciong? Ngitung ciong itu urutan sio ya. Sio yang pertama adalah sio tikus,
kedua kerbau, ketiga macan, siu keempat kelinci, siu kelima naga, siu keenam ular. Nah, selisih 6 tahun ini adalah ciong yang paling berat. Habis ular, kuda, kambing, monyet, ayam, siu dogi, siu baby. Nah, makanya hitungannya siu yang paling ciong adalah baby. Sedangkan ciong yang berikutnya adalah urutan ketiga dari ular nih. Siu ular, kuda, kambing, siu monyet, ciong juga, ciong kecil. Kemudian urutan ketiga dari belakang sebelum ular kan macan, kelinci, naga, baru ular. Nah, beda 3 tahun inilah yang disebut ciong kecil. Gitu ya perhitungan ciong. Kalian lihat urutan siu bisa ngitung sendiri kenapa kok siu baby ciong energinya paling nggak selaras. Karena selisih 6 tahun benar-benar sangat bertentangan, berseberangan dengan ular. Terutama ular kayu dan baby kayu. Itu ya terutama ya. Karena sesama elemen ini akan berbenturan keras banget. Kepentingannya sama, jeleknya sama, baiknya sama. Jadi kalau kalian siu baby kayu, kalau kalian baik akan baik banget. Sebab itulah kalian akan banyak dimanfaatkan orang dan ditipu. Gitu ya. Tapi kalau jahat kalian akan jahat banget sehingga orang-orang nggak mau deket dengan kamu. Kayak gitu ya. Jadi bagaimana? Hindari konfrontasi. Hindari persoalan permasalahan terutama masalah hukum. Hindari perselisihan, ambil jalan damai seperti layaknya kalian para siu babi, tapi sekarang ini lebih damai lagi, lebih sabar, mawas diri, gitu ya, siu babi ya. Bisa tahu ya, jadi kalian bisa kalau memang kalian merasa masih terpuruk banget, bisa ke suhu kalian untuk Jiswa atau bisa function. Kita lihat pesan semestanya. Conclusion within read. Kemudian the end. Oh, nggak ada masalah sih ya. Siu baby terutama bagi kalian yang bukan berelemen kayu. Kalian masih bisa bernafas lega lah ya. Nggak terlalu parah ciongnya ya. Kalian masih bisa tumbuh berkembang dengan baik. Tumbuh besar dengan baik. Dan yang terakhir adalah belief in the impossible. Percaya bahwa keajaiban itu nyata. Keajaiban itu ada. Semua yang ada di dunia memang nggak kebetulan. Tetapi keajaiban dari Tuhan semesta akan senantiasa membantu kalian yang mau berubah, yang mau membuat kebaikan, yang mau untuk menanam karma baik yang mungkin bisa instan berbuah di tahun ular kayu atau untuk tahun-tahun berikutnya. Begitu ya baby, sekali lagi jangan takut ciong tapi waspada harus. Semoga kalian bisa mengambil hikmah The Hero Pen, The Impress, The Star, hidup baru yang lalu kejelekan-kejelekan kalian tinggalkan, berubah menjadi lebih baik dari hari ke hari, maka kalian akan happy. Semoga kalian para siu baby selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Tutu.